Mendingan duitnya buat ini, buat itu. Nah, kalau gue dalam posisi budget yang mendingan itu udah gue alokasikan. Gitu. Jadi kalau bilang, wah mendingan buat biaya anak sekolah, udah ada. Mendingan buat beli kendaraan, gue udah ada kendaraan. Gitu. Sombong. Bukan sombong, kan kita well prepared namanya. Iya, Pak. Gitu. Kita well prepared. Jadi kalau kata-kata mending bisa mending beli baterai laptop kagak. itu dia. Hai, meledak kan lagi. Gila ya. Ya, udah berbulan-bulan men kita. Apa? Kita kan hai tadi kok udah berbulan-bulan. Bulan-bulan kita nggak ada konten. Iya. Sepi. Ketemu lagi di Bapak-bapak ngobrol. Bangor. Gila udah lama Jadi banget Pak. semenjak Satria melahirkan Dan Pak Erai juga melahirkan. beranak pinak. Cloning sebenarnya Erai. Anaknya tuh mirip banget sumpah. Kok pas Satria melahirkan ya? Iya, Kan iya. bini lu ya? Iya. Lu juga sebenarnya nggak cloning juga sih. Gue nggak cloning, gue cloneng. Ah. Akun cloning. Cloning. Ya, jadi kita sempat vakum beberapa Mantap, Pak. bulan. Berhubung kita hari ini syutingnya di tanggal 24 Desember, kita mau Iya. ucapkan selamat menikmati. Idul Fitri. Salah ya. Beda-beda. Maaf. Oke, kita ulang. Ya. Selamat Merayakan hari Natal dan Tahun Baru untuk yang merayakan. gitu dah, di flat banget. Pokoknya Merry Christmas for you all. Happy holiday juga. Happy holiday yang mau weekend. Biarpun di masa pandemi ini Sebisa mungkin Tetap- tapi jangan keluar kota dulu ya. Soalnya tetap semangat. Pokoknya riskan. iya riskan. Mm-mm. Itu singkatan tuh penyanyi Apa tuh? Rizky Febrian. Aduh. Garing. Sudahlah. Kelamaan vakum kita. Iya, kalau jadi ngomongin garing. nggak ada bahan yang buat kita julitin, bahan ngomongin. Cuma tiga Bingung gitu. mau ngomong apa. Ngurus anak. Kita mau ngomong apa hari ini ya? Iya. Itu apa di tangan lo? Itu apa di tangannya Erai? Diva nyoretin dulu. Oh. Diva nyoret tangan Iya, lu, gue Pak. lagi tidur. Kan? Oh gitu. Bangun-bangun udah ada. Oh coretin gitu? Iya. Oh gila Diva artistik banget sih. Berbakal. Jadi kita mau membahas mengenai Tante di sebelah rumah enggak seni rajah tubuh. Anjir. Ya kan asik kan tuh? Seni rajah tubuh. rajah tubuh. Ya, karena ini baru segar sekali saya lakukan. Kita masih gaya. Masih belum kering juga sih sebenarnya kalau di Ini masih koreng hilang. Hilang. Sebenarnya lu dari tato dari ini kan stiker permen karet kan? Iya, yang iOS Tempel. itu. Yang iOS. Iya, yang susah ketemu N-nya. Iya, N-nya goib. Anjir, dari gua SD sampai gua segede gini tuh Kagak nggak ada. pernah nemu gua. Print sendiri kalau mau ya. Iya. Kalau ada yang bisa ngeprint kontak Padahal gua. hadiahnya kagak banyak, cuma hadiah sepeda. Kalau kagak mau beli remote, ini mah bener-bener produsennya. Asli. Itu huruf N1 dia udah ngambil untung banyak banget dari membohongi anak-anak kecil. Gua korban, saya korban. Tapi enak kan permennya. Iya lah, Enak. ya kita enggak kan nggak dibeli. Langsung terus dibikin ya. Kalau mau sponsornya kita telepon aja. Ntar kita kunyah Kita punya terus. tempelin di layar. Ya gitulah. Kita bahas soal seni rajah tubuh. Lo pengen tahu dulu di sini. Kenapa bertato? Bentuk Bapak Pak Bro Erai. Kalau gue kenapa bertato, berarti lu nanya latar belakang. Padahal tadi katanya latar belakang tuh adanya deskripsi aja. Iya, latar belakang. Ah. Nah, setiap orang tuh pasti punya alasan bertato kan. Iya, betul. Jadi ada teman kita yang pernah ada di episode sebelumnya, dia tato untuk menghilangkan stres katanya. Iya, dia mengalihkan pikiran. pikirannya dia. Jadi Nah, instead of dia sakit di sini, di kepala, di pikiran, dia lebih milih untuk Kepala, mengalihkan itu. terus habis itu sakit pundak, lutut. lutut, kaki, lutut. Itu nama menteri tuh. Lu mah telak banget lu. Ya. Wah, lu bebek kalau ada tukang bakso lu. Tukang bakso nggak enak, tukang bakso nggak enak depan rumah lu bebek. Kalau tukang bakso lu beli dah cobain. Kalau nggak enak asli udah ada. Makanya kalau gua makan bakso selalu di restoran. Gaya amat sinjing di restoran. Bukan itu Pak, di GoTit ada promo 20%. Iya, diskon ya. Iya. Tidak makan di tempat. Jangan main Pak. Jangan makan di tempat. Enggak. Tetap di GoTit gitu. Iya. Nah. Kalau enggak ger. Ger.
Ya, sama-sama hijau hitam sih, gue bingung mau nyebutin mereknya. Enggak, itu satu hijau putih. Hijau putih ya. Oh iya, satu baik dan satu Jaket. jahat gitu. Nah, gitu kan hitam dan putih biasanya gitu, ya baik dan jahat. Kembali ke Laptop. Raja Tubuh. Iya, salah. Gue mah jadi ntar ini jadi one man show nanti kita. Udah enggak gitu lagi. Iya, nggak gitu lagi dia sekarang. Jadi Iya. sebenarnya bukan ke latar belakang kenapa lu merajah tubuh lu, tapi ke apa sih artinya Nah. tato itu buat. Jadi kalau latar belakangnya ya, kita balik lagi ya. Pendalaman latar belakang. Nah, buat gue pengen mengabadikan sih sebenarnya. Hmm. Mengabadikan, terus mengingatkan gue juga. Kan kalau dilihat yang gue taruh di tubuh gue tuh gambarnya adalah sayap. Oke. Terus gue taruh nama-nama orang-orang tercinta gue di sayap-sayap tersebut. Ada nama gua. Dan nama dia. Padahal anak-anak gue juga namanya kayak dia masalahnya. Ada namaku. Ini si kampret ini emang entah kenapa gue bisa temenan sama dia. Kayak merasa sayang banget di sini nih nama dia nih. Nama gue. Ntar ada tuh lihat tuh di sini tuh di sini. Tiung. Oke, terus. Ya gitu lah, intinya gue mau mengabadikan sih. Biarpun juga kan gak ada yang abadi ya. Tapi setidaknya biarpun sampai di ujung nanti gue akan terus tetap bisa melihat nama-nama ini. Iya. Kan dan gue pun sering melihat ya kalau misalnya orang-orang suka ada yang mengabadikan nama keluarga itu wajar banget. Istri, anak itu wajar banget. Nama pacar, Pak. Lu kebayang kalau saya ganti-ganti pacar Putus ya. pacar putus. Iya, terus di touch up. Terima kasih. Pasti para tato artis senang. Terus habis itu tipek. Enggak, jadi di touch up. Di touch up, oke. Jadi tadinya gambar Nama. iya nama tuh, Namanya. inisial nama gitu. Terus di touch up jadi ikan gitu. Nurlela gitu. Mak gue. Jilela itu mak gue. Ajar. Gitu ya kalau. Jadi kalau ya pilihan ya macam-macam gitu. Kalau tadi latar belakang kan orang punya segala macam latar belakangnya sendiri untuk melakukan sesuatu gitu. Tapi kalau pilihan gambar. Nah, artinya gambar itu kalau gua kan sayap pakai gambar karena gua taruh di kiri dan kanan gua. Karena kalau misalnya tanpa salah satu sayap iya. Goodyear. Saya ban mobil saya belum Goodyear. Belum Goodyear. Ya gitu, jadi kenapa sayap ya? Karena tanpa salah satu sayap itu gua nggak bisa terbang. Makanya taruhnya 2. Oke. Kan masa kan burung coba ketek nggak mungkin kan, pasti bisa. Oh gitu. Kalau burungnya begini? Burung ngondek. Ini gini ya. Oke. Terus, Batman. Itu berapa lama untuk memutusin gambar itu yang dipilih? Nah ini, jadi gua Lu balik lagi ngomong latar belakang, gua timpal. bukan ini history sebenarnya. Oke, History. iya. Kalau Oke. bilang latar belakang nggak latar belakang, iya bisa Iya, dibilang latar oke, belakang iya. sendiri. Gue lebih mengatakan sejarahnya. Jadi waktu itu gua mau bikin tato. Ya. Gue udah berkali-kali ngomong ke orang di sekitar. Lu nggak mungkin pas mau bikin nasi kan, tapi Iya. kan bikin tato kan. Gue mau merajah tubuh gue. Gue udah mau woro-woro. Tapi gue takut jarum. Terus dogma ya. Sama dogma dari lingkungan lah gitu kan. Gue menahan terus sampai akhirnya gue merit. Terus ketika merit gue coba mengkonsepkan apa yang nanti akan gue taruh di tubuh gue. Konsep aja gitu. Lama tuh, berarti kan gue udah 6 tahun tuh. Rencana itu 6 tahun. Konsep itu gue matangkan di 2 tahun yang lalu. Bini gue tuh udah buat aja kata. Tapi hati tuh belum fix. Kayak aduh gue bikin gak ya gitu. Gue ngomong juga sama adik gue. Gue mau bikin tato nih. Ya udah bikin aja, ntar temen gue nih. Tapi hati gue yang belum gitu. Akhirnya nggak jadi. Hati sama dompet biasanya. Hati sih. Secara kalau udah disuruh ya gue bakal kerjain aja kan gitu kan. Tapi itu hati. Gitu. Plus gue takut jarum. Gue udah nggak ngebayangin. Aku bayang nggak sih badan segede gini, muka seserem ini, takutnya apa? Jarum.
Ya tapi kan setelah kejadian ternyata Enak? nggak sesakit itu. Oh, benar. Oke. Kan gue ngebayanginnya kayak, aduh gue kalau ditato dengan jarum sebanyak itu gue pingsan nih kayaknya. Oke. Kan mokal cuy, buset udah sangar-sangar gue wah gue pass out gitu. Enggak, akhirnya ya itu gue beranikan diri, gue bahas lagi sama istri gue. Gimana menurut kamu kalau desainnya gini? Bagus tuh kata dia. Yaudah buatlah. Kalau kamu udah yakin buat aja. Nah plus istri gue juga pengen bikin. Dan akhirnya bikin satu konsep nama. Iya, akhirnya gue konsepin sama Shirley, sama bini gue tuh. Sebenarnya Jadi nyambung kalau misalnya nanti ada Iya. fotonya di sekitaran sini entah di mana. Jadi si tangan gue kiri kanan itu sayap, istri gue tuh tangannya masuk di tengah, di antara sayap itu dia bikin infinite. Jadi garis tanpa tak putus ya. Iya. Kan kalau kata Angka 8 miring. iya, teman-teman dari dataran Tiongkok sana mengatakan kan itu hoki, kan nggak putus ya. Nah itu ditulislah konsepnya istri gue tuh ditulislah nama anak. Gitu. Jadi kalau digabungin, connect. Gitu. Jadi nyambung ya sayap. Ya barulah tuh, yaudah cari tato artisnya karena however itu menentukan gitu. Tato betul, artis itu menentukan betul. banget. Daripada lu udah punya konsep bagus-bagus pas dieksekusi lu nggak suka kan, itu akan nempel Iya. terus gitu. Betul. Kayak kasarnya ya mungkin sekarang udah ada teknologinya buat ngapus. Gitu. Pakai laser. Kayak laser Masalah. gitu kan bisa per Belasan sentimeter, juta gue lupa. iya per sentimeter berapa gitu. Gue sih duit nggak masalah. Asik. Nggak masalah, cuma bahan pikiran doang. Nggak masalah itu. Perih juga. Nggak pernah jadi masalah, nggak pernah mikir. Dari mana gitu kan? Dari mana gitu ya. Pokoknya intinya adalah akhirnya kita cari dulu konsultasi gitu kan, ada satu teman saya dia di Indonesian Subculture Community. Oke. Wah, itu Nanti bisa kita undang ya kapan-kapan. nanti bisa kita ajak ngobrol, tapi dia kayaknya tipenya nggak yang nongkrong gini, maksudnya yang dia kalau depan kamera dia senangnya di belakang kamera, jadi paling kita podcast aja nanti di Jadi pas kita ngobrol gini dia belakang kita ngobrol lagi gitu. iya jadi Out frame. mungkin pakai topeng dia Emangnya saya coba-coba. nggak lah, jadi intinya gue konsultasi sama dia terus dia menyarankan tato artis yang dia percaya gitu, temennya partnernya juga dulu. Akhirnya gue coba diskusi, tawar menawar harga pas tancap gas. Nah. Sampai stasiun kereta pukul 1 gitu. Ya, saya pul. Jamil. Ya gitulah. Nah, itu biayanya segitu tuh berapa sih habis? Kan tahu. Wah, Kita ngomongin harga gross aja, jangan harga pertemanan. kalau ada pertemanan. Jangan Nah, harga itu harga grossnya gua aja. di ini 3 desain ini 4,5 juta. Itulah grossnya, 3 desain, Yes. 4,5 juta. 4,5 juta. Jadi ini dimensinya nih sekitar 15 cm. Lebarnya itu 6 sampai 7 lah. Per gambarnya ya. Nah, Per gambar. apa namanya? Gue tadi mau nanya apa sih? Gue lupa, maaf. Itu pada waktu, karena gue masih istilahnya gue masih virgin kulit gue. Jelajah juga. Nanti. Hai. Gue pengen tahu kesiapan apa sih yang lu lakuin gitu untuk persiapannya. Gue sih workout ya. Enggak lah, maksudnya persiapan itu cuma kayak lu hati lu udah ya fix. Lu udah siap dengan konsekuensi sosial yang akan terjadi. Oke. Karena ya ini terjadi juga di gua gitu. Ketika kan tadinya gua tidak memiliki rajahan tubuh ya, tidak memiliki tato, terus gua sekarang bertato gitu. Ada stigma negatif muncul gitu ya. Ada beberapa teman-teman juga yang ngingetin gitu. Kan kayak netizen pada umumnya gitu kan, sekadar mengingatkan ya. Ukti gitu. Nah jadi ya gue seneng karena tandanya itu mereka orang-orang care sama gue. Kenapa sih bang di tato gitu? Ya kalau gue jawabnya kan sayang bang kata dia. Ya terima Sayang kasih. duit kan ya, lagi. kan sayang bang. Mau kalau sayang sih saya mau bini saya. Image dari orang bertato. Padahal kalau misalnya cowok tuh biasanya sangar, serem, preman. Kalau cewek bertato itu, mohon maaf,
enggak. Tapi emang image seperti itu. Pada akhirnya stereotyping. Iya, stereotip. Iya. Ya, yang nggak bener lah intinya gitu. Nah, lu kepikiran dengan hal itu nggak sih? Itu yang gue bilang tadi, gue udah siap dengan konsekuensinya gitu. Jadi kalau dari sisi agama ya pasti wah ini nanti ini nanti itu ini nanti begini begitu ya. Di luar agama ya. Yes, ini di luar agama pun ada lagi konsekuensinya. Norma kita norma timur. Yes, yang bahwa ketika Padahal di norma timur itu di Kalimantan Dayak tatonya cakep keren banget. Iya, gue malah pengen tuh yang di tuk 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 tuk. Wow, itu sakitnya gue gak kebayang, tapi gue pengen. Jadi apa namanya konsekuensi. Iya. Iya, orang tuh akhirnya ketika melihat lo bertato kan ada pro dan kontra nantinya gitu. Lo udah siap dengan kontranya kah? Kalau yang pro kan pasti lo siap dong. Tapi yang kontra nih, sayang bang, kenapa lo ditato-tato gitu? Apa nggak sayang badan gitu? Ya kalau gue ketika ada yang ngomong kayak gitu, gue berterima kasih, udah diingetin. Tapi pada akhirnya this is my body gitu, ini badan gue ya udah. Terus ada yang ngomong kan mendingan duitnya gitu, mendingan duitnya buat ini buat itu. Nah kalau gue dalam posisi budget yang mendingan itu udah gue alokasikan gitu. Jadi kalau bilang wah mendingan buat biaya anak sekolah udah ada, mendingan buat beli kendaraan gue udah ada kendaraan gitu. Bukan sombong kan, kita well prepared namanya gitu. Kita well prepared. Jadi kalau kata-kata mending beli baterai laptop kagak. Itu dia. Karena kan pada bagian keuangan, saya juga bingung. Ditato proof, di baterai enggak. Terus bini gue nonton, habis ini gue diunyeng-unyeng. Enggak lah gitu, jadi konsekuensi sih sebenarnya. Dia udah siap sama konsekuensi belum. Terus tadi stigma itu ya itu part konsekuensi yang akan lo hadapin. Iya. Itu gue, kalau gue ya gue thank you buat yang udah mengingatkan. Dan thank you buat yang support juga, yang wah bang gokil keren tato lu sangar gini. Gue bukan buat sangar-sangaran sih, bukan buat gue jadi wah ini gue pakai tato gue jagoan, enggak juga. Enggak gitu. Gue ini tadi kan gue bilang gue buat ini, gue pengen ini jadi pengingat gue, makanya gue tulis nama orang-orang yang gue sayangi ada di sini. Aku. Ada Satria, ada Ryu. Ada Shirley, ada Diva. Jadi ya udah kalau ini pengingat gue banget gitu, bukan sekedar pengingat lagi sih. Gue akan kemana-mana dengan mereka gitu. Gitu. Jadi gue bisa menahan diri gue gitu, bisa jadi pengingat gue lah gitu. Kalau gue mau yang gimana ada nih. Gitu. Nah, gue pengen tahu nih kalau misalkan ada saran nggak sih? Kan ada beberapa orang yang pengen bertato, ada yang lu tadi bilang ada yang pengen bertato tapi ya kehalang sama norma atau halang sama yang lain kayak gitu kan. Itu ada saran nggak sih? Soal yang bertato tapi yang pertama nih, tato pertama ya, first ever, gitu. Pertama kalinya. Gue bukan menyarankan, gue nggak mendorong juga orang ayo tatoan gitu. Kita di sini nggak ada yang nyaranin, itu baik lagi ke kalian. Balik lagi ke lu pada. Tapi kalau memang lu sudah ada keinginan, coba dipertimbangkan lagi. Satu desainnya, kan gitu. Coba. Jangan nama kalau misalkan belum pasti. Kalau lu masih pacaran, kalau lu belum pasti amat, lu buat inisial aja sih. Inisial sih kan nyaru ya. Misalkan kan syukur-syukur lu bisa nyari pacar yang cowok atau cewek yang inisialnya sama kan jadi nggak rugi. Jadi kayak gue tuh I know I love you before I met you gitu kan. Lihat dong, inisial nama lu udah gue tulis gua di sini. Padahal mantannya. Ya gitu. Jadi desain. Desain tuh penting banget karena pada akhirnya lu akan melihat itu akan nempel di badan lu. Gitu. Terus kedua, sesuaikan budget. Jadi kalau memang budgetnya masih belum mencukupi amat dan lu pengen banget, ya pasti kan akan ketahan karena setiap tato artis punya rate-nya sendiri. Jadi ada yang per square meter, per sentimeter tuh, per sentimeter gitu lah pokoknya per sentimeter. Kemudian ada per desain. Dan itu nambah lagi, ada lagi faktornya kerumitan gambar. Terus kemudian warna enggak? Kayak gue kan pilihnya akhirnya grey, black and grey ini jatuhnya, ini grey
Jadi dia mau Karena gradasi kan? Iya, semua grading mau pakai grading gitu karena kan sayap ya. Sayap Iya. kan biasanya grading tuh. Itu kenapa nggak warna gitu kan? Gue pengennya grey. Sanggup nggak gue warna? Ya sanggup aja, gue nggak pengen. Gitu. Gue pengennya ini. Nah itu, gue mesti make up your mind dulu. Desain pertama. Ya, desain. Kedua, siapa tato artisnya? Nah, Itu sangat berperan penting. Karena lu nggak mau kecewa kan, desain lu udah bagus-bagus, kemudian si tato artis tidak bisa mengaplikasikan desain lu di tubuh lu dengan sesuai gitu. iya. Asalnya pengen gambarnya singa, Siliwangi, serem. Iya, gambar jadi singa yang gitu. Enggak sih, karena sebenarnya kalau masalah desain itu dieksekusinya bagus atau enggak based on your expectation ya. Gitu. Jadi semuanya mungkin akan sama. Misalnya lu punya desain nih, dia akan buat apa kayak sketchnya gitu. Terus nanti dia akan ditempel di tangan lo, dia tinggal ngikutin polanya gitu. Jadi ya mungkin ada juga yang bener-bener freehand. Jadi lihat, oh gue mau gambar sayap, dia coba desain sayap begini, lu setuju? Oke. Dia tanpa nge-sketch lagi, dia cuma ngeliat doang, oke kayak gitu. Yang lo kemarin di sketch? Gue di sketch. Jadi gue ada desain, dia adjust dulu, wah kurang ini, kurang itu, sayapnya kurang kepek-kepek misalnya. Terus ditempel, Dia ngikutin. Ya, dia ngikutin. Nah, masalahnya akan nanti di misalnya ketajaman garis. Kereng, terus apa gradasinya, bisa nggak dia ngegradasi? Gimana dia membuat gradasi? Kan misalnya kayak yang itu balik lagi ke tato artisnya bisa atau enggak kan? Bisa atau enggak, sebenarnya itu dia tadi gue bilang ekspektasi lu gitu. Lu mesti lihat dulu portfolio si tato artisnya. Jadi ketika dia buat gradasi misalnya, dia buat gradasinya dia kayak gimana? Oh, gradasinya dia kayak gini. Berarti lu bisa ekspektasi. Nanti dieksekusinya begitu. Ini sama kayak misalnya ada harga, ada barang misalnya. Lu kayak nggak mungkin kan seorang tato artis yang ya skillnya masih biasa aja tapi masang harga setinggi normalnya ya juga gitu. Iya kan pada akhirnya jam terbang, skill gitu kan. Biarpun sekarang memang pengetahuan gue soal ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kemarin pas lagi nato itu, ngobrol-ngobrol ini memang banyak rising star-nya gitu. Cuma belum dapat, mungkin belum kelihatan, belum dapat panggung, belum dapat kesempatan buat muncul. Nah, mungkin itu bahasanya harganya bisa lebih berbeda daripada yang sudah yang udah ada duluan gitu. Yang udah established gitu. Angka itu sebenarnya, nah ini seni gitu. Ya memang ada teknis di situ, ada jarum, ada tinta, terus ada buat hygiene-nya juga. Nah itu hygiene test kan biasanya jarum nih. Gitu, hygiene, itu makanya gue bilang tempat yang kemarin itu. Hygiene banget. Mau sebutin nggak namanya? Boleh, Box. Di mana? Di Kemang. Lu cari di Waze, lu cari di Google ada Box. Lu lihat di IG gua @RayFMC. Yang tato artis siapa namanya? Om Pangki. Yes. Ada Om Pangki. Kalau bini gua dibuatin sama Jamal, Jamski. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Jadi gua bersebelahan tuh. Gitu, Box. Oke lah. Dari sisi harga oke, eksekusinya oke, gitu. Terus orang-orangnya asik-asik semua. Jadi tiap tato artis mungkin punya karakternya sendiri gitu. Ada yang memang talkative, ada yang ini, ada yang itu, ada yang ketika udah buat desain dia udah mati desainnya begitu gitu. Dia akan eksekusi sesuai dengan desain lo gitu. Ada yang ngasih masukan. Nah, kemarin gua bersyukurnya tato pertama gua ketemu sama Om Pangki. Dan gua request khusus gitu. Gua mau tato gua lu Om. Gitu. Dan dia ngasih saran kalau ya, bagusnya tuh gimana seperti ini loh gitu. Gua kan gua kasih desain gua begini nih. Boleh Om, open lah buat lu kalau ada ide desain yang lebih oke. Iya. Lanjut. Ya gitulah. Jadi apa namanya, dia ngasih gua opsi lah gitu. Ini desainnya bagus gini, kayak gini deh. Terus ini lo mau berapa gedenya gitu. Nah, kalau misalkan setelah nato ini lu mau tambah lagi atau enggak sekarang ya, untuk sekarang kepikirannya? Itu tadi gue bilang, kalau sudah menaruh satu gambar di tempat yang terbuka kayak gua nih, lu kelihatan nih ya, terus kemudian kayak gue pengen deh punya gambar yang ini gitu.
Gue udah punya 4 desain lagi. Kemarin yang gue taruh di Instagram gue beberapa waktu lalu tuh gue polling muka anak gue sama Joker. Jokernya Heath Ledger. Oh itu gue favorit banget. Oke. Kayak bilang ada meaning gitu. Kalau anak gue si Ryu, mukanya lucu banget. Jadi kayak gue ngebayangin kayak taruh di sini menggemaskan sekali ini gitu. Terus satu lagi Heath Ledger, Joker gitu. Itu memang favorit gue. Lu nggak mau tambah Winnie the Pooh di sini nggak? Sendok garpu sih gue pengen. Sendok garpu gimana sendok garpu? Kalau nggak gambar orang lagi pakai sekop tuh. Awas ada pekerjaan gitu. Ya intinya gue udah punya beberapa desain lagi. Jadi kalau dibilang apakah akan nambah, chance-nya iya. Oke. Chance-nya. Dan lu siap ya dengan sakitnya, dengan duitnya. Karena akhirnya keluar. ketakar. Sakitnya itu kayak, gue serius, gue pas mau dibuat pertama nih jarumnya pertama kali mau nempel, gue pakai 2 ukuran. Gue lupa 7 sama 11 atau 9 sama 11 gitu. Jadi 9 jarum sama 11 jarum. Oke. Itu gue udah anjir gue 1 jarum aja PR, gue bilang ini ada 9 gitu. Gue ngebayangin udah yang kagak-kagak. Gue udah ngebayangin bakal sakit banget. Akhirnya ketika dikerjain, kok gue pucat tuh pertama kali mau nempel tuh pucat banget tuh. Begitu kena, oke segini. Oke, gue expect apa lagi nih? Sakitnya mau sampai mana lagi nih? Ternyata memang ada beberapa bagian tubuh itu yang sakit banget, ada yang B aja gitu. Ya kayak di atas area-area luar ini mungkin karena lebih tebal ya, jadi mungkin nggak begitu sesakit kayak di area dalam gitu. Ada yang beberapa orang gitu. Meksiko itu pada karena mereka tebal muka ya. Wah, baik. Wajahnya tebal. Emang sering tampol kan? Itu kan biasanya kan gangster tuh kalau di sana kan. Ya kan. Kalau nonton di film-film ini mah kita stereotyping nih, gitu kan di film-film saya mah taunya. Makanya tebal itu nggak berasa sih. Nggak berasa ya. Itu sih. Jadi sebenarnya ada beberapa area di tubuh itu yang memang akan lebih sakit dan ada beberapa di area yang sakit aja. Ada beberapa area yang ya udah nggak kayak enggak nih gremet-gremet doang gitu. Terus setelah dieksekusi pun setelah dibuat ada yang bilang, "Wah, nanti gatel banget lu nggak bakal tahan untuk nggak garuk karena nggak boleh digaruk." Iya. Ada yang bilang akan ngelupas juga. Iya, itu ngelupas. Okay. Ngelupas karena kan dia menyembuhkan kan, dia kan buka base-nya. Terus nggak boleh digaruk karena nanti kalau digaruk tintanya keangkat. Oke. Gitu. Jadi ditahan-tahan. Benar. Gitu. Ada beberapa titik yang bukan gua garuk, jadi memang dia kayak bangun aja gitu. Kebangun gitu tintanya jadi hilang. Oke. Dari situ akan tambah lagi. Di touch up dan itu free. Harusnya free ya, yang panggi ya. Ini ada yang putus garisnya gitu. Jadi mungkin touch up dikit-dikit. Gitu sambil gue mau nambah. Jadi ini kalau udah selesai sekalian, udah sembuh di sini. Kapan tuh? Gue pengen lihat aja gitu loh. Memisahkan Februari awal. Oke, yang masuk sana gue pengen ketahui. Biasanya kalau ikut habis itu gue. Gitu ya. Karena lu melihat temen lu tidak sesakit itu gitu. Terus di kantong lu ada duit. Terus di kepala lu udah ada desain. Iya. Di kepala lu ada desain, lu bicarakan. Desainnya ditumpahkan ke dalam komputer kan. Gitu ya. Diedit sedikit, diwarnai. Gambar patinosidin bisa? Bisa. Yang gunung ya kan, ada guguknya. Ada jalan begitu kan. Garis. Template ya gambar itu ya. Iya itu legend loh. Legend loh. Dari gua TK. Tapi anak gua sekarang gambarnya nggak begitu, mohon maaf. Enggak. Anak gua gambarnya nggak begitu. Kalau dia gambar itu dia sekarang gambarnya either dia gambar bintang, terus bulan, bikin partai ya. Ya jadi anak sekarang mungkin bergeser kan. Beda. Ya, jadi anak gua sih nggak gambar gunung-gunungan lagi tuh. Dia sekarang senengnya ya freehand aja, dia gambar wul gitu, bunga-bunga gitu. Ya, gunung enggak gunung dua tengahnya ada rumah. Itu kayaknya cuma angkatan kita sih. Iya, kayak 90 gitu, 90 ke bawah itu kayak kelakuannya begitu tuh kalau disuruh gambar. Yakin gua 90 ke bawah. Iya gitu. Iya. Jadi gimana Bapak Satria, kapan mau bikin? Pengen sih. Kayak cakep gitu. Tetapkan hati. Iya, tetapkan hati. Kalau memang enggak ya enggak. Karena kan ya baik lagi tadi ada norma, ada konsekuensi yang akan lo hadapi gitu. Dan kalau lu mungkin karena tadi yang lu udah bilang orang yang
menurut lu terpenting untuk Sudah approve. dimintain approval udah approve. Udah bro. Iya benar. Gitu. Kalau saya urutannya banyak pak. Ini Iya. banyak. Orang yang terpenting dalam hidup gue sudah Iya. kasih izin, go. Itu dia. Itu. Nah itulah fase itu ada. Jadi gue waktu pas dibuat, pas lagi bikin nih sama si Om Pangki yang tato artisnya ini di Box, gue ditanya, kok baru bikin sekarang? Gitu ya. Fasenya Om, tiap orang punya fase. Ada yang SMA pun udah punya tato, Iya. ya kan? Iya. Ada yang baru lahir udah punya tato. Anak gua tuh di betisnya tato. Itu tanda lahir pak. Tapi gede, sebetisan. Anak saya yang punya. Ya iya makanya maksudnya nggak lah apa fase, gitu, fase. Ya. Nyali, either iseng, Ya. ya kan? Banyak faktornya gitu. Tapi yang utama tadi norma, budget, sakit. Oke. Norma dulu. Mutar lagi nih kita bicara soal orang akan menilai begini. Kemudian budget, ada nggak budgetnya? Gitu. Iya. Lu masih ada pikiran mendingan. Nah, kalau lu masih ada pikiran mendingan ya, lu nggak akan bikin, lu nggak usah bikin gitu. Better jangan gitu, karena lu ya mendingan. Bener memang mendingan. Ini kan tadi gue bilang 4,5 juta mendingan. Ya kalau gue pikir mendingan kan gue mendingan aja, gue beli gitar, gitu. Gue beli gitar lagi atau gue tambahin lagi 2 kali lipatnya. Tapi berhubung budgetnya banyak ya udahlah. Nah, ya, kita kan gue bilang tadi duit nggak masalah. Cuma jadi pikiran. Iya banget. Itulah. Jadi mungkin kalau yang gue sampaikan ke bapak-bapak, Pak Bro dan busis di luar sana yang ingin punya gambar pertama di tubuhnya, pertimbangkanlah. Ya. Baik-baik, matang-matang. Siapkan budgetnya, kemudian kalau sudah bulat tekadnya, eksekusi. Kalau enggak, forget it. Hold aja, hold. Desain pertama jangan nama orang yang belum pasti. Iya, gue. Nanti ditambal, nambah lagi. Pasanglah gambar pertama yang bermakna. Iya. Ini dia. Ya, serah mau. Tadi kalau dibilang kan jangan inisial ya nggak apa-apa kalau memang itu bermakna buat lu. Go ahead gitu. Kalau apapun itu kayak sepeda gitu silahkan. Kalau gue yang bermakna buat gue, menurut gue ya ada filosofinya tertentu buat gue, ada meaningnya buat gue ya inilah. Dan yang kedua siapkan lagi sama tekadnya karena kan nabrak norma, agama, dan lain-lain banyak banget. Keluarga pasti ada yang pro dan kontra, orang-orang netizen. Betul. Kita selalu bermasalah sama yang seperti itu ya. Kenal kagak, diomelin iya. Gak apa-apa sih gue. Enggak sih. Tapi kayak mereka care. Itu care loh, serius. Haters will be haters. Itu kadang malah bukan haters, malah emang sekedar ngingetin lo aja karena dia kaya. Episode berikutnya Bangor. Haters will be haters. Oke, mungkin segitu aja hari ini kita udah ngalor ngidul. Baik lagi, happy holiday, Merry Christmas. Semoga kita bisa upload ini di pas masih holiday, jadi enggak bisa. Itu masih holiday lah. Masih holiday. Ya, holiday 2023. Iya kan baterainya belum ada. Oke. See you in the next episode di Bangor.